Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in i'tibaran wa irsyadan lil muttaqin alladzina yattabi'una sabilal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayohal jamul karim, para pengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kumpul dan duduk kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah insyaallah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan li mu'allifi hadzal kitab al-alama Syekh Shalih Al-Hadrami wa biniyatil kutub wal ulum wa rasul wa salahil jasadi wa rabbi siri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah. Sekali lagi kita niatkan untuk tadi almarhum Bapak Tuki Jogi. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah teramin dan luaskan kuburnya ya Rabb. Allah jadikan dalam kuburnya Rabb min riyatil jannah. Dan kita semua yang masih hidup berharap kelak waktunya kita berpisah dengan dunia yang fana ini, Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa bi niyyatil qabul ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertatap muka bermuajahah dalam rangka taklim mingguan dan juga mensyiarkan Masjid Al-Hidayah ini. Besar satu harapan sekali lagi, apa yang kita lakukan senantiasa menjadi catatan amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala ya Allah, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada kita yang harus kita syukuri bahwa pada malam hari ini masih Allah tentukan kita semua bisa istiqamah untuk melakukan hal-hal yang bernilai insyaallah ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru saja kita bersama-sama mensolatkan salah seorang saudara kita, sahabat kita, kawan kita di masjid ini yang beliau saya dengar tadi adalah cukup aktif sholat di sini. Kata Rasulullah, kafa bil maut wa'izah, cukuplah bahwa kematian itu sebagai sebuah nasihat buat kita. Sekelebatan kayaknya itu suatu musibah, boleh jadi ya musibah, tetapi sebagaimana yang pernah saya kutip kemarin, musibah terbesar itu sebenarnya adalah tatkala kita luput melaksanakan sebuah amal yang bernilai ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Luputnya kita melakukan kegiatan yang bersifat ibadah itu adalah musibah yang cukup besar. Alhamdulillah, itu ntar malam pertama itu
malam yang begitu serem, begitu menakutkannya bagi si mayat itu, sehingga dalam sebuah kitab Syarah Sittin Kiai Haji Almarhum Al-Maqurah Abdurrahman Nawi yang memiliki pesantren cukup luas di daerah Depok itu pernah membuat sebuah buku tanya jawab atau 7 faedah sembahyang sunnah. Di antaranya adalah sholat hadiah. Memang referensi itu adalah bersifat hadis dhaif, tetapi perkara itu telah ditashih oleh ulama condet yang kita kenal dengan Habib Ali Bungur. Nggak sah kayaknya Kiai Jakarta kalau nggak ngaji ke beliau. Murid-muridnya Masya Allah, Malim Syafi'i Hazani itu mungkin salah satu kiai terakhir untuk di NU Jakarta. Apabila ada bahsul masail di bidang fikih, beliau yang jadi jagoan utusan dari Jakarta. Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawwar MA Jebolan Ummul Qura, salah seorang yang bikin rekomendasi saya untuk di pasca sarjana. Said Agil Sirat. Beberapa ulama-ulama akademisi ketika membaca karya beliau yang begitu luar biasa di bidang fikih berkata, hadzal rajul mutabahhir fil ulum. Ini orang ilmunya lautan. Sekelas Maulana Syafi'i Hazani ngaji ke beliau, Zainuddin Zaid dan sebagainya. Itu ada tentang masalah sholat hadiah. Saya dulu, emak saya sebelum meninggal berpesan kepada saya dan kepada anak-anak yang 10, saya anak ke-10. Ntar emak kalau meninggal jangan diapa-apain nenek, malam pertama tolong sholat hadiah buat emak. Saya nggak bertanya tentang dalil, saya kerjakan. Begitu saya ngaji ada dalilnya, walaupun hadis itu dhaif. Tapi kata Imam As-Suyuti, seorang ulama besar, jagoan hadis, karena beliau bergelar Al-Hafiz. Dalam kajian intelektual Islam ketika disebut Al-Hafiz itu tidak kurang hafal 100.000 hadis. Kalau Al-Hukama itu tidak kurang 300.000 hadis. Itu bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Maraqil Ubudiyah, sebuah kitab yang memberikan penjelasan dari kitabnya Imam Ghazali yang bernama Bidayatul Hidayah. Itu ada tuh klasifikasinya di situ, dijelasin begitu detail oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, murid daripada Syekh Maulana Yusuf Al-Makassari, ulama besar yang pernah di tes yang pernah dibuang ke Sri Lanka, Afrika Selatan, kemudian ke Banten, akhirnya dikuburkan di Goa. Nah, berangkat dari itu jamaah sekalian, ayo di akhir ya sudah 50, 60, 70 ya, ini sudah banyak SMS dari malaikat Israel berupa mata yang tidak lagi sempurna harus bantu kacamata, berupa rambut yang sudah tidak lagi memutih, kulit yang mungkin sudah mengeliput, tenaga yang dulu gagal perkasa boleh jadi sekarang gagal perkasa gitu. Yang sudah banyak kelemahannya, itu SMS. Artinya sehebat dulu kita sekarang nggak sehebat dulu, waktunya akan selesai. Oleh karena itu, ayo akhi, kita persiapkan bekal yang cakep. Ayo kita usahakan. Ini salah satunya nih. Ini salah satunya, bukan masalah kajian, apalah kita ya. Antum kalau mau tahu di YouTube mungkin banyak, kiai-kiai juga banyak. Ini kita berharap langkah kita yang mungkin tidak seberapa ini mudah-mudahan dicatat sebagai pintu kebaikan yang Allah nanti izinkan kita mendapatkan kasih sayangnya sehingga kita layak masuk dalam surganya Allah. Yang kedua, hadirnya kita ini juga mensyiarkan masjid. Kalau bukan kita, siapa lagi, Pak? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya lama main keluar di kampung saya, daerah Kebon Singkong, Belasinian yang tempat tawuran kemarin itu viral di mana-mana. Dulu kita kalau main ke rumah perempuan nggak berani nyebut ente orang mana, Kebon Singkong.
urusannya dicemburutin sama emaknya. Tapi kalau nongkrong sama jeger-jeger, anak mana lu? Kebon singkong. Walaupun kita kecil, ciut nyari dia sama kita. Aneh dulu nggak pernah naik metro mini bayar. Lain, bonsi lain. Nggak ditagi, coba tagi-tagi. Gua gebukin kan gitu. Nggak boleh itu padahal. Ini dulu Pak, dulu. Dulu. Coba-coba lagi. Tapi itu dulu nggak boleh padahal. Dulu luar biasa. Kita keluar, tapi saya pikir ya Allah kapan kita lagi nerangin kampung. Alhamdulillah saya sebisa mungkin akhirnya kegiatan di luar, di kantor, di mana-mana kita stop, kita balik ke dalam kampung. Kita bina pesantren kecil-kecilan. Memang kecil pesantrennya, nggak usah berbayar, ayo yang penting dia mau menghafal. Tapi saya nerima orang-orang yang nggak kepake di masyarakat. Pak, anak saya pintar, jangan di sini kalau pintar. Pak, bagus, jangan. Kalau bagus, pesantren bagus. Yang nggak kepake di masyarakat, sini. Pak, anak saya agak-agak sedikit, nggak apa-apa, bagus. Pak, anak saya kalau sekolah nggak mau, karena ada sekolah matematiknya nggak mau, sini yang nggak mau sekolah. Pak, ini mah udah sini. Itu saya begitu Pak. Jadi kalau ada saya nggak kepake, sini dah. Tapi kalau yang cakep jangan ke kita, kayak cakep tempat lain. Kemudian kita bina orang tua kayak begini semua nih. Kita sebut PAUL, pendidikan Al-Quran usia lanjut. Yang 60 ke atas sebelah kanan, 50-60 sebelah kiri, PAUL. Bukannya PAUL tapi PAUL. Nenek-neneknya juga ada. Alhamdulillah nenek-neneknya itu 35 sampai 40 ada. Kalau PAULnya 40 sampai 50, bisa 60 gitu. Kita lagi mikirkan bagaimana remaja ini harus ada wadah. Karena ini masa rawan, saya keliling jalan tengah malam kadang-kadang, ya Allah, ini anak-anak kita ini perlu diselamatkan, paling nggak ada kegiatan yang bisa menjadi penyeimbang. Sehingga kalau mereka nggak semuanya jelek, tapi mereka pengen masuk ke tempat kebaikan, nggak ada tempatnya. Saya lagi koordinasi sama beberapa RT, kita bikin, ayo, alhamdulillah kita udah 4 RW itu pengajian. Kita pengen punya anak-anak remaja yang sedikit tahu tentang agama. Kalaupun pada waktunya dia kepleset salah jalan, ketika dia mau pulang tahu jalan pulang. Jangan sampai kagak, dia harus tahu. Makanya nggak jatuh di anak, di cucu Pak. Jangan sampai tidak mengenal pendidikan agama. Masalah rezeki sudah dikadar, sudah ditakdir sama Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Udah ada kadar-kadarnya. Nggak usah takut. Ayo bismillah. Mudah-mudahan. Nah, malam ini saya sekali lagi ingin mengajak diri saya dan kita semua istiqomahin Pak. Biar punya modal untuk datang kepada Gusti Allah. Yang bisa zikir dengan zikirnya, yang dengan harta dengan hartanya, yang dengan tenaga dengan tenaganya. Ada dah yang diistiqomahin. Saya insya Allah nggak mau lepas dari sholat berjamaah. Nggak main-main itu sholat jamaah. Makanya pahalanya gede. Siapa bilang sholat jamaah itu antum datang dari rumah ke sini, kata Rasulullah pesan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, alaika bis sholatil jamaah fa innaha indallahi kama syika'i ilal haji wal umrah. Kapan-kapan bukunya nanti Anda baca. Itu kitabnya sederhana tapi penuh dengan nasihat Pak. Nama kitabnya Wasiyatul Mustafa Imam Ali karramallahu wajhah. Nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Ntar kita buat selingan nih. Ya agak sedikit berbau tasawuf sih, tetapi nggak salah. Saya tertarik sama kitab itu karena isinya nasihat Rasul kepada Sayyidina Ali, sahabat sekaligus mantu yang tentu juga berlaku buat kita. Di situ dicatatkan, ya Ali, alaika bis sholatil jamaah fa innaha indallahi kama syika ilal haji wal umrah. Ali, hendaklah engkau sholat berjamaah. Kenapa? Sholat berjamaah di sisi Allah laksana engkau berjalan ibadah haji dan umrah. Masya Allah. Nanti pulang ditanya, dari mana Pak Haji? Habis umrah gitu Pak. Habis umrah. Jadi nilai pahalanya luar biasa. Ayo sholat ini nggak main-main Pak. Satu-satunya perintah Allah kepada Rasulullah yang Rasul tidak langsung sami'na wa ta'na. Kalau yang lain sami'na wa ta'na.
Yang lain pakai perantara malaikat Jibril. Tapi untuk sholat tawajuh baginda Rasulullah kepada Allah yang dicatat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Langsung, dan Nabi dari diperintah sholat pakai nawar, negosiasi. Perlu ditemani oleh seorang Nabi yang disebut Kalimullah, Nabi Musa alaihissalam. Dari 50, 45, 45, 40 sampai 5. Bahkan dalam kondisi tertentu yang jumlahnya 4 rakaat boleh dipotong menjadi 2 rakaat yang disebut dengan qasar. Kenapa? 2 rakaat berat Pak sholat itu. Berat sholat itu. Makanya perintahnya juga Masya Allah, 7 tahun anak itu perlu diperhatikan sholatnya, 10 tahun tegas sedikit kepada anak-anak kita. Coba jangan soleh sendiri-sendirian. Kita ini kadang-kadang di masyarakat saya perhatikan, kadang-kadang soleh, orang tuanya rajin, tapi anaknya nggak pernah kelihatan sembahyang ke masjid. Anaknya di bulan puasa kadang-kadang ngerokok. Ini gimana sih? Jangan soleh sendiri-sendiri ya. Harus anak itu dididik. Jangan sampai kita lagi asik di surga digeret-geret lagi ke neraka lantaran anak protes. Saya begini karena orang tua saya ngedidik saya begini. Jadi kalau ada anak nggak bisa baca Quran, jangan salah itu anak. Boleh jadi orang tuanya yang bikin dia nggak bisa baca Quran. Kalau zaman sekarang saya bingung, bisa orang tua kalah sama anak. Padahal masih SD, bingung saya Ustaz, anak saya main HP mulu. Ambil dong. Mas saya kalah berantem sama anak gitu. Ambil. Anak saya udah pada SMA, udah pesantren, kemudian kuliah. Lalu kita bilang sholat enggak, ayah ambil dari HP. Takut dia Pak, ya ditaruh HP di sholat dulu. Udah gede masih kayak gitu, apalagi kecil. Enggak bisa punya HP nanti dibelikan kalau masuk ke pondok baru ayah bikin HP. Hati sih sedih ngeliat saudaranya kelas 3 SD udah pada pakai HP, kita sedih. Tapi kita bilang jangan. Begitu masuk pesantren baru kita beli HP. Kan di pesantren nggak mau main HP, jadi taruh di rumah, pakainya cuma liburan doang. Ayo, ini catatan kecil buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah kasih kita masih umur panjang untuk bertobat setobat-tobatnya kepada Allah. Ini antum dapat masjid enak akhi, tempatnya enak, soalnya enak, imamnya enak, suasananya enak, Masya Allah. Di musola mana Pak? Lagi krisis, hampir krisis imam, bacaannya belepetan, dan kesian jamaahnya. Kalau dia ingin ngebayar seorang yang bagus imamnya, mungkin nggak punya dananya tuh musola atau masjid. Masya Allah, antum enak dan nikmat ibadah, dipimpin imam bacaan yang benar. Berapa banyak musola, masjid hampir di tempat kasusnya di mana-mana. Saya ngajar, krisis di imam, bacaannya kacau. Kalau imamnya udah kacau bacaannya, gimana kualitas berjamaahnya? Pantesan banyak orang sholat tapi tidak ngefek dalam kehidupannya. Pada kata ulama besar berkata, hidupmu tergantung dengan kualitas sholatmu. Boleh jadi sholatnya acak-acakan imamnya, atau cakep pakaiannya salah cuci. Kemarin kita udah bahas tuh, mencucikan dan membersihkan kalau memang pakainya najisnya. Atau mungkin juga rukun-rukunnya kita nggak paham dan sebagainya. Ayo deh, biar pada hidang yuk. Mumpung masih Allah kasih kesempatan, alhamdulillah istiqomah yang antum punya. Dengan sekali lagi, ini tempat nikmat, usahakan Pak, kalau bisa 5 waktu dah. Sunnah baru di rumah, tapi di sini coba sampai mati. Ingat nggak sahabat Nabi yang pernah saya ceritakan? Hanya kematian yang memisahkan orang ini dari sholat berjamaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Perjalanannya dari Masjid Nabawi ke rumahnya 2 jam Pak. 2 jam berjalan kaki. Pantesan di surah Ar-Rahman tidak kurang 31 kali Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau kayak gimana lagi? Sehat dikasih, kaki dikasih, kemampuan berjalan dikasih. Kadang dikasih sepeda, dikasih motor, dikasih mobil. Gimana nih caranya supaya kita mau berjalan ke masjid? Allah ya. Kemarin saya pernah cerita ya.
Ada saya punya kawan lagi jagain suaminya di rumah sakit, pas yang jagain dia mati di situ Pak. Di daerah Bogor lagi jagain suaminya sakit, malah yang jaga itu istrinya meninggal. Viral itu di Bogor. Mendadak al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sunduqul amal. Mati datangnya tiba-tiba. Kuburan itu nanti menjadi kotak amal-amal kita semua. Semuanya ninggalin, cuman amal ibadah kita. Mudah-mudahan ya Pak, Allah kasih kita istiqomah. Allah resapkan di hati kita istiqomah. Ya Allah, mudah-mudahan. Saya juga ngomong ini ketakutan Pak. Emang saya nggak takut, saya takut. Imam At-Tirmidzi sampai matanya buta, saking nangis setiap hari di usia senjanya karena mikirin kira-kira bekal udah cukup apa belum. Tadi tuh digotong hati ngeriding, ya Allah nanti gua kayak gitu tuh. Begitu masuk ke liang lahat ditutup pakai papan, kemudian diinjak-injak, semua pulang. Yang tertinggal amal kita. Ya Allah, gimana nanti di sini? Kalau gitu, pantesan Sayyidina Utsman itu sampai nangis, Pak. Ngeliat kuburan nangis sampai jenggotnya tebal basah. Berarti kan nangisnya luar biasa itu Sayyidina Utsman, sahabat Nabi yang rijalun yubasyiruna bil jannah, pemuda lelaki yang dijamin masuk surga, segitu masih nangis ngeliat kuburan. Sahabat, tuan, ente segitu nangisnya dengar huru hara neraka nggak takut, kiamat nggak takut, tapi lempengan ngelihat lubang kubur kenapa nangis kayak begitu? Sambil menuju ke kuburan. Ini tempat kalau kita celaka alamat susah untuk ke sana. Tapi ini tempat kalau kita bahagia alamat mudah menghadapi perhitungan ke depannya. Itu begitu. Sayyidina Utsman. Ya, makanya kata Nabi, aksiru dzikra hazimil lazat, perbanyaklah mengingat-ingat sesuatu yang memotong kelezatan hidup dunia. Apa itu ya Rasulullah? Al-maut, yaitu adalah kematian. Allah tegaskan di Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah sampai datang hari keyakinan, yakni al-maut, kematian. Ya, jadi malam ini banyak ibrah yang bisa kita petik. Tadi kita sholatin, pahalanya besar banget. Ya mudah-mudahan itu jadi jalan yang baik buat kita semua. Tapi terintih, saya selalu mengingatkan diri saya juga. Terus saya pompa diri saya juga di jamaah. Ibadah itu kan ada dua dimensi. Ada ibadah hablum minallah, ada ibadah hablum minannas. Ibadah hablum minallah namanya ibadah mahdhah. Ibadah yang juklaknya sudah jelas seperti sholat, udah ada aturan, itu ibadah mahdhah. Tapi jangan lupa ibadah ghairul mahdhah itu muamalah, hubungan kita kepada sesama manusia. Saya suka nggak habis pikir, ada orang yang dikenal ahli tahajud, ada orang yang dikenal dengan kebagusan amalia ibadahnya kepada Allah, tapi begitu jahatnya dia punya omongan kepada saudaranya. Salah. Semakin cakep ibadah kepada Allah, refleksi dari hasil ibadah mahdhah hablum minallah adalah refleksinya, lihat hablum minallah cakep apa kagak. Nggak mungkinnya hablum minallahnya cakep kalau hasilnya jelek, nggak mungkin. Ada orang jelek hablum minannasnya, nggak mungkin cakep. Oh cakep kulitnya, tapi itu tidak mengena ke hati. Refleksi cakep apa enggak ibadah mahdhah kita hablum minallah kepada Allah, bagaimana hablum minannas kita kepada manusia. Itu makanya peningin hati. Hati kalau cakep Pak, ngelihat kejelekan yang keluar kebaikan. Tapi kalau hatinya kita jelek, ngelihat kebaikan jelek. Kalau hati kita bagus, ngelihat kejelekan pun jadi bagus keluarnya. Itu hati. Gimana caranya? Paksakan. Dalam tasawuf namanya riyadhah. Riyadhah itu latih. Caranya, andai kita ngelihat sesuatu yang kurang cakep, hati kita ngomong, jangan sampai terucap dulu, dah tahan. Cukup sampai di sini. Entar lama-lama juga nikmat. Lama-lama nikmat. Tahan. Entar lama-lama nikmat.
Kadang-kadang kita harus duduk sama orang yang gak kita demeni. Tanda hati kita banyak penyakit kalau ngelihat kebaikan orang lain, hati kita masih kurang nyaman. Hati-hati, jangan-jangan hati kita lagi kurang bagus tuh. Jangan sampai kayak gitu. Ya, paksakan Pak, latih sampai nggak ada sama sekali. Ya, makanya orang dulu sampai ya Allah, ya muqallibal qulub, minta dibersihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam, minta dibersihin hati. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Biar cakep, biar nggak gampang marah. Enak Pak kalau kayak begitu. Jangan sampai kita nodai ibadah kita karena ketidakcakapan hati kita kepada tetangga, kepada orang lain. Apa sih susahnya tegur sapa? Apa susahnya tersenyum? Saya suka bingung, banyak ustadz itu kok kayaknya rajin banget ngajinya, cuma kok begitu mulut dan kata-katanya. Bukan, kita ini yang ngaji nggak boleh sama kualitas hidup bertetangga bermasyarakat dengan orang yang nggak ngaji. Kita harus di atas mereka, karena kita di atas. Iya, harus itu, harus dilatih. Jangan sama kita setiap hari mendengar penjelasan, setiap hari kita mendengar firman-firman Allah, setiap hari kita mendengar nasihat, setiap hari mulut kita basah dengan zikir, dengan ruku dan sujud. Jangan kita nodai itu. Coba refleksi hati. Makanya perlu muhasabah, perlu wukuf. Wukuf kita bukan hanya di padang Arafah, itu buat orang haji. Di sini wukuf kita 5 kali minimal. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Wukuf, diam sejenak dari hiruk pikuknya dunia. Kita menghadap Allah. Setelah itu muhasabah. Muhasabah sesaat lebih hebat daripada 1000 sholat sunnah. 1000 rakaat sholat sunnah. Muhasabah. Ya Allah, gimana ini? Di zaman Rasulullah, kata Rasul, sebentar lagi akan datang ahli surga. Kucuk, nggak lama datang. Sahabat bingung, nggak kelihatan kalau dia orang cakep ibadah gitu. Kan sekarang banyak banget orang pakai settingan pakaian, casingan. Tuh hati-hati tuh. Saya suka bingung ada orang berani pakai pakaian ulama gitu. Itu nggak boleh. Imamah boleh nggak? Boleh. Hadisnya ada. Cuman juga harus mawas diri, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarnya. Itu setiap lipatan mengandung kedudukan kemakomannya. Oh, lipatan begitu ahli hadis. Oh, kalau begitu ahli tafsir. Kalau lipatan begitu seorang mutasawwif. Oh, kalau begitu dia seorang mufaqih. Nggak sembarangan. Pakaian SD, SMP, SMA ada ciri-cirinya. Kalau orang awam pakai pakaiannya, masya Allah, hati-hati. Kita pakai sorban aja agak di waktu-waktu sholat aja, karena sorban itu ada nilai pahalanya. Antum sholat, teman antum sholat sama-sama berjamaah, teman antum pakai sorban, pahalanya nggak boleh sama. Gedean teman yang pakai sorban 70 kali lipat. Apalagi kalau dimulai dengan bersiwak 70 kali lipat juga. Makanya kalau pakai sorban jangan dijadiin sejadah. Udah cakep pakai sorban begitu sholat jadiin sejadah. Jangan pakai Pak di sini. Nggak punya sorban, kali kolor. Tali tuh. Jadi saking pentingnya ada sesuatu yang ada di sini. Masalah sorban. Ya, makanya nggak pakai kalau sholat. Apalagi hari Jumat. Punya sorban beli Pak. Nggak punya pakai sarung. Jadiin sorban. Ya, jadiin sorban. Karena gedenya pahala itu. Nah, jadi hati-hati dalam pakaian-pakaian seperti itu. Sekali lagi, saya kembali kepada kita semua. Yuk jamaah, mulai ini sudah akhir dari tahun 2004. Tentunya bergantinya tahun bertanda kita akan semakin dekat dengan waktu kontrak kita di alam dunia ini. Ya, kalau bisa perbanyak zikir la ilaha illallah. Abdul zikri fa'alam annahu, sebaik-baiknya zikir KW satunya adalah la ilaha illallah. Baca yang lain boleh nggak? Boleh. Tapi la ilaha illallah harus lebih banyak dari zikir yang lainnya. Yamutu kullu insanin ala ma'asya alaihi.
Manusia dimatikan sebagaimana kebiasaan waktu hidup kita. Antum biasa baca la ilaha illallah. Boleh jadi pada saat kita mau meninggal dunia, Allah kasih lidah kita refleks menyebutkan la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah, berhak surga bagi orang itu. Atau apa? Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau baca Quran, Pak. Sehari 1 juz. Apa susahnya sehari 1 juz? Buat orang yang sangat terbatas pun 1 jam selesai. Standar 40 menit. Agak cepat 20 menit. Cepat lagi 15 menit. 1 juz. Ya saya kadang-kadang 15 menit. Kadang-kadang juga 40 menit. Kadang-kadang kagak baca. Gitu. Ayo, nggak mampu 1 jam, nggak mampu 1 juz. Cuma saya bingung gitu. Orang Islam baca kitab suci 1 juz sampai kayaknya aneh gitu. 1 juz kok aneh gitu. Kayaknya, masya Allah sehari 1 juz. Ya itu mah remeh, cetek. Jangan kaget dan jangan takjub Pak sama orang sehari 1 juz. Itu mah kerjaan cetek. Kalau udah jadi orang Islam, kalau untuk orang baru masuk Islam, baru kita aneh. Udah 40 tahun jadi orang Islam, sehari 1 juz kagum. Udah 50 tahun jadi orang Islam, sehari 1 juz, kaget gitu. Udah 60 tahun jadi orang Islam, baca Quran 1 juz sehari, kayaknya istimewa banget. Ngapain aja jadi orang Islam 60 tahun gitu. Tapi kali lagi orang akan berkata, kalau buat urusan agama standarnya paling rendah. Jangan gitu Ustaz. Mungkin dia lupa gitu. Ya masih mending dia mau. Pasti deh, hampir rata-rata. Dan itu sebenarnya strategi orang-orang yang ingin menghancurkan Islam Pak. Masuk Ustadz ngomong begitu, Kiai ngomong begitu, Habib ngomong begitu. Itu omongan nggak apa-apa deh daripada kagak. Itu omongan dari aneh belum lahir udah ada. Seakan-akan ingin berkata para kiai, orang Islam jangan hebat-hebat dalam ibadah. Udah nggak apa-apa, lu masih masjid yang penting masih mau sholat. Kayaknya begitu tuh. Itu omongan seakan-akan bijaksana, padahal strategi orang-orang, saya pernah baca bukunya dari kata-kata itu. Strategi orang yang menghancurkan Islam, pinjam lidah kiai, dia pinjam itu. Seakan-akan bijaksana, padahal dia berkata, orang Islam kalau buat standar ibadah jangan tinggi-tinggi. Itu kan omongan dari kita bocah tuh, benar nggak? Dengar nggak omongan kayak gitu waktu kita masih kecil? Seakan-akan bijaksana, cuma sampai kapan itu kalimat? Gitu. Udah 60 tahun batasan aurat nggak tahu, masih pakai celana pendek aja. Yes, nggak usah bicara moral. Orang tua pakai celana pendek, nggak usah bicara moral terlalu tinggi, bicara syariat dah. Dosa. Kan aurat laki-laki dari mana? Dari pusat sampai lutut. Saya bingung. Kita kadang-kadang di pondok kali ya dulu, itu yang namanya pakai celana pendek nggak berani aja. Dulu takut, sekarang tahu itu dosa. Tapi silakan. Lagi nggak pantas banget udah aki-aki pakai dengkul teklok gitu. Misalnya gitu. Ayo mulai hari ini jagalah, nggak usah macam-macam. Ya pakai pangsi deh, yang segini, pakai sarung, cakep banget kan? Gitu, insya Allah. Mudah-mudahan kita sedikit baca ini, nanti kita akan teruskan pada saat 2025. Untuk minggu depan saya izin, kita tidak hadir dulu ya Pak, untuk tanggal 29. Memberikan ruang kepada kalian yang ingin jalan-jalan. Saya juga mau jalan-jalan, emang itu doang. Kebetulan anak-anak lagi libur pondok. Kalau sehari-hari kan anak nggak ada di rumah. Nah kebetulan pada libur pondok, ya kali aja dia pengen sedikit kita kasih haknya untuk berjalan-jalan kepada saudaranya, abangnya yang lagi di Bandung, kita mau nengokin. Jadi saya mohon maaf, bukan karena ingin hura-hura, tapi memang ingin menyatukan anak-anak biar punya waktu untuk berdekatan dengan saudaranya yang lain.
Jadi minggu besok kita libur, ketemu lagi minggu tanggal 5 ya. Tanggal 5 insya Allah. Sekedar tabarukan kita baca tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Saya mohon maaf tadi refleks kita melihat jenazah. Saya menasihati diri kita dan kita semua biar pada rajin, biar pada istiqomah untuk sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin radhiyallahu ankum. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Bermula hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Al-awwalu al-khariju min ihdas sabilaini min al-qubuli wat tuburi rihun aw ghairuhu illa al-maniyah. Yang pertama itu keluar sesuatu dari 2 jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, baik berupa angin ataupun yang lainnya kecuali sperma. Atsani zawalul aqli bin naumi aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinil maq'adahu min al-ard. Yang kedua hilang akal, entah itu karena tidur atau yang lainnya, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk, buburnya bersentuhan dengan tempat duduk. Ats-tsalitsu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Yang ketiga, bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan secara langsung tanpa ada penghalang, yang itu sudah dewasa, dan kedua-duanya adalah ghairu mahram, yang bukan mahramnya. Bukan muhrim, salah ya. Muhrim itu orang yang pakai kain ihram. Kalau mahram itu anak saya laki sama perempuan namanya mahram. Tapi kalau saya dengan istri saya bukan mahram, bukan yang diharamkan untuk menikah. Nah itu. Yang ketiga, yang keempat, mashu qubulil adami aw halqati duburihi bi batnil kaffi wa butunil aswabi. Yang keempat adalah memegang kemaluan anak Adam atau duburnya yang jalan depan ataupun belakang dengan butunil aswabi. Ini butunil aswabi namanya. Nanti ruku orang sujud, orang banyak salah ame duduk, kakinya pada ditekuk. Kalau memang nggak mampu nggak apa-apa, tapi kalau mampu hati-hati nih. Kalau ada khotib saya coret di rumah saya karena khotibnya sholatnya begini kakinya dan dia sehat. Dia nggak tahu berarti tentang a'dha'ul sujud, dia nggak tahu anggota-anggota sujud. Nah ini yang disebut nanti butunil asabi, ini diantaranya. Butunil asabi. Kemudian kafnya, ini kaf, ya. Itu memegang kemaluan palanya Pak, bukan batangnya. Palanya secara langsung. Tapi kalau pakai sarung nggak apa-apa. Itu batang atau bukannya pantat, dubur. Dipegang secara langsung dengan ini. Tapi kalau pakai belakang ini nggak membatalkan wudu. Ya. Ini kemudian barang manin taqadha wuduhu haruma alaihi arba'atu asya. Barang siapa yang batal wudunya maka 4 hal diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepat banget ya. 1 menit lagi. Siap. Boleh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz menyebutkan bahwa pada ini sebentar lagi kita akan ada akhir tahun. Adakah dalil ataupun tuntunan yang setiap tahun kita kan akan mengakhiri Natal tahun baru, misalnya tahun Hijriah ataupun tahun nasional. Pertanyaannya, adakah tadi dalil ataupun sholat apa atau zikir apa yang apa pernyataan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. baik. Bersyukur harusnya adalah setiap saat dan setiap waktu. Tapi juga ada momen-momen yang juga kita di situ. Kalau buat Islam itu pakainya adalah hijriyah,
Tahun baru kita adalah tahun baru Hijriah. Tapi kalau Masehi bukan tahun baru Islam. Tetapi kita ngikutin dakwah yang fleksibel, Pak. Anggaplah ini tidak ada dalil dan sebagainya. Kita melakukan tahun baru yang Masehi, bukan Hijriah. Kalau Hijriah kan memang ada doa akhir tahun. Kalau memang ingin memberikan untuk mengadakan kegiatan, maka gunakanlah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Jadi momennya boleh apa saja, yang penting kualitas isinya yang harus kita variasi. Itu di hebatnya dakwah para wali. Nanti bagaimana ada istilah sekatenan, nanti kita akan sedikit kutip-kutip masalah itu ya. Jadi intinya silakan kita peringati atau kita bersyukur karena tahun ini kita sudah masuk berganti tahun, artinya kita bertambah usia semakin. Tapi yang terpenting adalah isinya jangan sampai melanggar. Kayak maulidan, boleh jadi jelek tuh maulid kalau isinya nggak bagus. Isinya caci maki, isinya ghibah. Nah, itu malah jadi jelek tuh, atau mengganggu jalan masyarakat, itu jadi jelek. Jadi lebih kepada bagaimana isinya. Kalau dalil untuk tahun baru Masehi tidak ada, Pak. Sepanjang yang saya tahu tidak ada. Tapi kalau tahun baru Hijriah ada untuk doa-doanya. Gitu. Bisa ditangkap ini. Oke. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ